Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariska Dias Jarwo dari kelas Ekonomi Syariah B nomor induk mahasiswa 4012100041 semester 2. Di sini saya akan meresum pada pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-12, di mana pertemuan ke-9 kita telah membahas tentang teori mikroekonomi. Apa sih teori mikroekonomi itu? Teori mikroekonomi yaitu ilmu ekonomi kecil atau suatu ilmu yang menganalisis tentang bagian-bagian terkecil ataupun bagian-bagian kecil dari semua kegiatan perekonomian. Pokok dari pengajaran teori mikroekonomi ini yaitu bagaimana cara kita menggunakan faktor-faktor yang tersedia secara baik, efektif, dan efisien, di mana kebutuhan dan keinginan masyarakat ini tidak ada batasnya, sedangkan kemampuan dalam memproduksi suatu barang ataupun jasa ini sangatlah terbatas. Yang kedua yaitu konsumsi. Konsumsi menurut perspektif Islam. Konsumsi memiliki arti yaitu memakai atau menggunakan, di mana konsumsi secara menyeluruh yaitu menghabiskan atau memakai suatu barang produksi. Sedangkan konsumsi menurut perspektif Islam yaitu memakan atau memakai suatu barang secara baik, halal, dan bermanfaat bagi manusia. Pemanfaatan yang baik yang telah Allah siapkan di muka bumi ini sebagai kebajikan berupa kenikmatan yang diciptakan oleh Allah untuk manusia. Tujuan dari konsumsi ini yaitu mencapai maslahah, di mana maslahah ini yaitu mengedepankan kesejahteraan umum daripada kesejahteraan sendiri. Konsumsi sangatlah penting dalam perekonomian karena kegiatan ekonomi sendiri yaitu mengarah pada pemenuhan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan pokok maupun kebutuhan yang lainnya. Sedangkan yang menjadi acuan pada prinsip konsumsi di sini yaitu prinsip keadilan, kebersihan, moralitas, kerendahan hati, dan kesederhanaan. Selanjutnya yaitu membahas tentang investasi. Investasi yaitu penanaman modal, di mana kita menyisihkan sebagian dari harta kita untuk kita tanam modal agar kita mendapat keuntungan yang lebih banyak. Secara perspektif Islam, investasi bertujuan yaitu untuk mengembangkan harta. Selain itu, investasi merupakan suatu komitmen sejumlah dana yang dilakukan sekarang dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Keuntungan dalam berinvestasi salah satunya yaitu mendapatkan laba sebesar-besarnya. Selain itu, investasi juga memiliki keuntungan yang lain, antara lain yaitu perlindungan nilai keuangan, di mana keuangan kita tidak boros, kita bisa berinvestasi, kita bisa mendapatkan laba sehingga keuangan kita akan menambah. Selanjutnya yaitu jaminan masa depan, di mana kita berinvestasi ini untuk masa depan, tidak hanya jika kita sakit, jika kita apapun, kita tidak punya uang, kita mempunyai uang dari hasil investasi tersebut. Yang selanjutnya yaitu passive income, di mana kondisi di mana seorang melakukan investasi dan melambatkan laba secara bertahap. Selanjutnya yaitu perencanaan mewujudkan keinginan. Selanjutnya tujuan akhirat yang memicu keuntungan usaha dunia. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang lembaga keuangan syariah, di mana lembaga keuangan syariah ini memiliki arti suatu lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan syariat Islam atau sesuai dengan Al-Quran maupun As-Sunnah. Pada lembaga keuangan syariah ini dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan syariah non-bank dan satunya lagi lembaga keuangan syariah bank. Di mana lembaga keuangan syariah non-bank ini yaitu suatu lembaga atau badan yang melakukan kegiatan dalam hal keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat atau mengelola dana dari masyarakat dengan jaminan surat-surat berharga.
di mana contohnya surat-surat berharga itu tersebut yaitu akta tanah. Contoh dari non-bank ini yaitu koperasi, pegadaian, dan pengadilan. Di mana yang kedua yaitu lembaga keuangan syariah. Contohnya yang bukan yang bank yaitu Bank Syariah Indonesia. Di mana lembaga keuangan syariah bank ini yaitu salah satu lembaga yang mengatur suatu kegiatan ekonomi atau keuangan sesuai dengan syariat Islam. Lembaga keuangan syariah ini memiliki prinsip, salah satunya yaitu adil, kemitraan, transparansi, yaitu jelas siapa kita dan di mana kita ataupun barang yang kita untuk kelola ataupun jelas gitu barangnya dan orangnya. Yang keempat yaitu universal atau umum, di mana lembaga keuangan syariah ini tidak hanya untuk orang muslim saja tetapi juga bisa untuk non-muslim. Lembaga keuangan syariah ini memiliki tujuan antara lain yaitu menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam bidang ekonomi guna mencapai falah ataupun maslahah. Yang kedua yaitu membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan yang dilarang dalam agama Islam dalam hal apapun. Selain itu, bank memiliki 3 tugas yaitu di mana funding, lending, dan saving. Di mana funding ini menghimpun, bank akan menghimpun dana dari masyarakat ataupun masyarakat akan menabung pada lembaga keuangan bank ini. Di mana yang kedua yaitu funding yaitu mengelola. Bank tidak hanya menghimpun dana tetapi dia akan mengelola keuangan tersebut. Dan di mana bank ini akan mendapatkan setoran uang dari masyarakat, itu tidak hanya berhenti pada keuangan tersebut, tetapi pihak pengelola bank itu akan memutar bagaimana uang tersebut bisa berputar dengan baik. Yang ketiga yaitu saving atau menyimpan, di mana utama dari bank ini yaitu menyimpan dana dari masyarakat sehingga masyarakat bisa tenang jika keuangannya tersimpan dalam bank. Sekian yang dapat saya sampaikan, resume dari pertemuan ke-9 sampai ke-12. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.